selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Jumpa lagi bersama saya, Kak Vina, dalam video pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas seputar 12 materi yang mencakup Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk itu, mari kita simak videonya. Teman-teman pasti bertanya dong, apa sih kata benda itu? Kata benda adalah kata yang sifatnya merujuk pada suatu benda. Nah, kata benda ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Bedanya apa sih? Kalau misalnya kata benda konkret itu merupakan kata yang menyatakan nama benda yang dapat kita lihat melalui panca indera kita, seperti nama orang, jenis, atau zat. Nah, kalau kata benda abstrak itu sebaliknya, teman-teman. Ia tidak dapat ditangkap melalui panca indera, seperti perasaan, keyakinan, atau kekayaan. Nah, apa sih Kak bedanya identitas diri dengan identifikasi diri? Jadi, kalau misalkan identitas diri itu merupakan sebuah ciri-ciri yang berbeda yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya nih, si A mempunyai rambut yang lurus, hidung yang mancung, dan memiliki tahi lalat di dagunya. Kalau misalkan identifikasi diri itu merupakan penempatan atau penentu dari identitas seseorang. Sapaan adalah kata atau frase yang dipergunakan untuk saling merujuk dalam situasi pembicaraan. Nah, kita bisa menggunakan kalimat sapaan bila kita bertemu dengan teman sebaya dengan kalimat yang informal atau tidak formal. Nah, bisa juga dengan cara kita memanggil namanya. Namun teman-teman, jika kita menggunakan kalimat sapaan kepada orang yang lebih tua, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan loh. Yang pertama, kita menggunakan kata sapaan saya yang lebih umum daripada aku. Yang kedua, menunjukkan kata rasa hormat dengan cara kita menggunakan sapaan kepada beliau daripada dia. Yang ketiga, menggunakan kata sapaan berupa Pak, Bu, Mas, Kak, Mbak, dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang dialog, prolog, dan juga epilog. Sekilas kalau kita dengar seperti mirip-mirip ya teman-teman, padahal maknanya berbeda-beda loh. Nah, yang pertama itu ada dialog. Jadi, dialog itu merupakan sebuah proses komunikasi yang berbentuk percakapan atau diskusi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling bertukar pikiran, ide, opini untuk mengatasi konflik atau pencapaian persetujuan. Nah, yang kedua itu ada prolog. Prolog merupakan pembukaan dalam pertunjukan, berfungsi untuk menerangkan atau memberikan gambaran mengenai situasi cerita atau drama. Yang ketiga ada epilog. Epilog itu merupakan bagian dari penutup pada sebuah cerita, teman-teman. Biasanya berisi amanat atau kesimpulan yang bisa diambil pembelajarannya daripada cerita atau drama tersebut. Sebelum kita membahas tentang membaca petunjuk, kita harus tahu dulu nih, apa sih membaca itu? Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara ataupun dalam hati. Nah, kalau membaca petunjuk itu merupakan tulisan yang memberikan arahan atau bimbingan mengenai cara melakukan sesuatu. Nah, petunjuk itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu ada petunjuk melakukan sesuatu, yang kedua ada petunjuk menggunakan sesuatu, dan yang ketiga adalah petunjuk untuk membuat sesuatu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membaca. Yang pertama, kita harus memperhatikan ekspresi atau mimik wajah. Mimik wajah kita harus sesuai dengan topik yang akan kita bacakan. Yang kedua, ada kinestetik atau gerakan anggota tubuh. Nah, kinestetik kita harus sesuai dengan isi bacaan yang kita baca. Yang ketiga, seorang pembaca harus memiliki artikulasi yang baik dan jelas. Dan yang keempat, pembaca yang baik mampu membaca dengan intonasi yang sesuai. Dan yang kelima, pembaca harus percaya diri. Kita akan membahas tentang menulis tegak bersambung. Jadi teman-teman, dalam menulis tegak bersambung itu kita harus memperhatikan tahapan-tahapannya.
Nah, tahapan tersebut terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama, mengenal bentuk-bentuk baris, kemudian menulisnya dimulai dari tepi bawah baris ketiga. Yang kedua, dengan mengenal berbagai huruf sambung. Huruf sambung mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada huruf berjambul, yang kedua ada huruf berekor, yang ketiga ada huruf tidak berjambul dan tidak berekor, yang keempat huruf yang berjambul dan berekor. Yang ketiga, menulis huruf besar. Dalam menulis huruf besar, kita mulai dari tepi ketiga baris yang bawah. Yang keempat, jika telah mahir dalam menulis secara per huruf, kita bisa melanjutkannya dengan menulis kata per kata. Setelah mahir kata per kata, kita lanjutkan dengan menulis kalimat per kalimat. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan merupakan hasil dalam kegiatan merangkum. Nah, apa sih fungsi dari kegiatan tersebut? Yang pertama itu untuk memudahkan membaca gagasan utama. Yang kedua, memudahkan mengingat gagasan utama. Yang ketiga, memudahkan memahami gagasan utama. Dan yang keempat itu untuk melatih kreativitas. Nah, ada langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama, kita harus membaca naskah terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat gagasan utama pada naskah. Yang ketiga, menulisnya dengan kalimat kita sendiri. Dan yang keempat, kita pastikan kita menulisnya sesuai dengan alur naskah tersebut. Teman-teman tahu nggak apa itu parafrasa? Parafrasa merupakan pengungkapan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata kita sendiri tanpa merubah maksud atau makna yang terkandung di dalam gagasan tersebut. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam membuat suatu parafrasa? Yang pertama, kita harus membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. Yang kedua, memahami jenis perubahan yang dilakukan, baik bentuknya, itu entah berupa puisi, prosa, atau drama, maupun redaksinya atau penggunaan bahasanya. Yang ketiga, pengungkapan kembali dengan redaksi bahasa atau bentuk yang berbeda. Pembelajaran ke-10, kita akan membahas tentang surat resmi dan surat pribadi. Apa sih surat resmi itu? Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu organisasi ataupun instansi, baik organisasi atau instansi swasta maupun pemerintahan. Surat pribadi adalah surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirimkan oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman sejawat, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Nah, apa aja sih Kak perbedaan surat pribadi dan surat resmi? Yang pertama itu penggunaan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan dalam surat pribadi itu tidak ada. Yang kedua, penggunaan nomor surat, lampiran, dan perihal. Nah, tapi kalau di surat pribadi juga nggak ada ya teman-teman. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi, menggunakan cap atau stempel instansi kantor pembuat surat. Nah, sedangkan pada surat pribadi tidak menggunakan bahasa yang baku. Pembelajaran yang ke-11, kita akan membahas tentang formulir dan kwitansi. Formulir didefinisikan sebagai lembaran kartu ataupun kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data ataupun informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisikan dengan bagian yang tidak tetap. Nah, apa aja sih Kak fungsi-fungsi dari formulir itu sendiri? Yang pertama itu ada keseragaman atau kebakuan kerja. Yang kedua, untuk mempermudah dalam penggolongan. Yang ketiga, untuk mempermudah pemberkasan. Dan yang keempat, untuk mempermudah penertiban prosedur dan tata kerja. Nah, kalau kwitansi teman-teman, itu adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Apa aja sih Kak fungsi dari kwitansi itu? Yang pertama itu sebagai tanda bukti bagi pembeli bahwa ia telah menyerahkan uangnya kepada penjual. Yang kedua, sebagai tanda bukti bagi penjual bahwa ia telah menerima uang dari pembeli.
Sehingga nantinya ada yang mengakui jika telah membeli barang tetapi tidak menunjukkan kwitansi, berarti pembelian tersebut tidak pernah terjadi ya teman-teman. Yang ketiga, sebagai alat bukti surat yang bisa dihadirkan di persidangan jika nantinya ada gugatan ataupun ada permasalahan. Bahas tentang pidato. Pidato itu merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi ataupun gagasan dari pembicara kepada halayak ramai. Nah, tujuannya itu apa sih, Kak? Pidato bertujuan yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat, yang kedua memberikan pendidikan kepada masyarakat, yang ketiga memberikan informasi yang dapat mempengaruhi masyarakat, dan yang keempat memberikan informasi yang menghibur masyarakat. Lalu, ada nggak sih Kak struktur dalam menulis sebuah pidato? Tentu ada dong teman-teman. Jadi, struktur dalam menulis pidato itu harus meliputi yang pertama judul pastinya. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga ada pendahuluan di mana berisi pokok masalah dari isi pidato. Yang keempat itu isi. Yang kelima ada penutup di mana menjelaskan kesimpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang kelima ada salam penutup. Sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah disampaikan dan dipelajari mohon untuk diingat-ingat kembali ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Semoga sedikit ilmu yang kakak sampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.